Halo semuanya, saya Febrian Rizky Wibowo, mahasiswa ilmu komputer di Universitas Bina Sarana Informatika Cengkareng. Saya di sini akan sedikit membagikan apa yang saya pelajari di mata kuliah praktikum dan komputer, yaitu VPN L2TP, IPsec, dan SPF. Di kesempatan kali ini, saya akan mengkonfigurasikan VPN L2TP terlebih dahulu. Sebelum saya melanjutkan ke konfigurasi yang akan saya jelaskan, saya akan sedikit menjelaskan apa itu L2TP. L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol itu salah satu service VPN yang disediakan Mikrotik. Dan L2TP sendiri itu pengembangan dari PPTP dan L2F. Jadi protokol security dan enkripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP menggunakan encoding MPPE 128. Nah, bedanya dengan PPTP itu ada di portnya. L2TP menggunakan port UDP 1701 dan PPTP menggunakan port TCP 1703. Biasanya, untuk keamanan yang lebih baik, TCP itu dikombinasikan dengan IPsec. Jadi L2TP IPsec. Dan konfigurasinya pun tidak mudah mungkin. Tidak terlalu sulit ya. Sorry. Secara umum L2TP itu cara tunneling atau penghubung data dari server yang jarak jauh dengan klien. Sebagai contoh, mungkin yang sering kita temui ini ya karyawan BFH. Nah, itu ya bisa kita terapkan di situ. Jadi biarpun kita bekerja dari jarak jauh, kita tetap bisa mengakses server kantor. Oke, coba kita langsung ke konfigurasinya aja ya. Pertama kita buka VirtualBox. Nah, saya di sini sebelumnya sudah menyiapkan emulatornya di VirtualBox. Langsung kita coba jalankan aja. Ya, jangan lupa untuk internetnya kita share. Sharing ya. Nah, jangan lupa internet kita share ke ini ya, ke VirtualBox kita, jaringan yang kita ambil di router nantinya. Sehingga nah, di jaringan virtual kita sudah ada IP-nya. Ini IP ini untuk kita jadikan gateway di router kita nantinya. Kita login dulu dengan password masih default. Kita buka Windows. Nah, jadi di router ini bisa kita jadikan server atau klien ya untuk L2TP-nya. Nah, di sini saya akan mencoba L2TP server karena kliennya akan saya gunakan laptop ini saya sendiri. Nah, untuk sebelum kita konfigurasi L2TP, kenapa tadi saya share dulu internetnya ke apa? Ke virtualnya? Karena kita juga memerlukan internet. Kalau diantar sebagai analogi tadi ya, kalau antar jarak jauh kan yang pasti kita membutuhkan internet untuk bisa terhubung. Nah, itu kita jadikan koneksi internet dulu ya. 37 IP-nya 124. Oke. CDNS. Remote access. IP firewall out interface dari mana kita keluar jaringan internetnya. Actionnya kita bikin password play oke. Lalu IP root
kita tes internetnya di new terminal. Langsung saja kita ping google.com. Nah, di sini sudah connect ya, TTL sudah bisa connect internet, berarti kita share berhasil. Langsung, nah di yang seperti yang saya jelaskan tadi, L2TP itu pengembangan dari PPTP. Jadi dia masih ada di menu PPP. Nah ini dia masih satu barisan dengan PPTP server dan SSTP server. Di sini kita akan saya gunakan L2TP server. Pertama kita masukkan, nah di enable. Nah, sebenarnya untuk IPsec sendiri tidaklah terlalu sulit seperti yang dibayangkan. Karena kalau di sini ada pilihannya, mungkin di router lain ada di sini langsung menu apa ya, menu use IPsec. Nah, itu bisa kalian centang yes dan di bawahnya ada IPsec secret. Itu bisa kalian isikan untuk sebagai password kita nantinya agar jaring kita lebih aman ya. So, oke. Nah, untuk ke connect ke VPN kita sendiri, tentu kita membutuhkan user dan password. Nah, jadi kita sekalian bikin user dan password di secret. Kita tambahkan. Nah, ini kita isikan user dan passwordnya kita isikan password ya. Usernya kita kasih klien 1, klien samakan. Nah, di local address dan remote address jangan lupa diisi. Ini untuk memberikan IP ke klien kita nantinya. Berikan IP ini ya. Kita bisa memberi IP berapa aja di sini. Apply. Nah, oke. Kita coba konekkan langsung ke sini. Nah, VPN. Nah, saya di sini menggunakan Windows 11. Jadi mungkin kita langsung bisa ketik ya. Langsung tambahkan. Nah, VPN providernya bikin connection name. Untuk koneksi nama di sini ini hanya sebagai identitas, sebagai penamaan saja. Saya kasih tipping client. Nah, untuk server addressnya di sini kita IP routernya ya. Nah, ini IP routernya. Tak bisa. 372. Nah, untuk VPN tipenya di sini untuk Windows 11 atau saya sudah by V6 ya. Untuk di VPN langsung ada L2TP-nya. L2TP ada dua pilihan langsung, ada certificate atau pre-share key. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau di sini PPP kalian di interface L2TP-nya, di bawah sini ada pilihan use IPsec. Bisa kalian centang yes dan kalian isikan IP secretnya. IP secret itu bisa kita langsung gunakan di sini. Kalau Windows langsung Windows 11 ya, bisa langsung kita isikan apa saja Windows kali apa saja kunci kalian, key kalian. Karena saya tidak mengkonfigurasikannya. Saya pakai sertifikat. Nah, saya tidak ada. Untuk tipe passingnya masuknya pakai username dan password. Username dan password ada di sini di secret. Apa yang kita buat tadi ya. Ini username, ini password. Kita save, coba connect. Nah, dia connected. Coba kita pin ke router. Routernya berapa tadi? 192, 168, 137, 2. Nah, udah bisa. Sudah connect. Karena saya hanya menggunakan satu laptop ya. Jadi pasti kalau kita masuk ke VPN, nah PV kita nggak bisa mungkin connect pastinya. Kita bisa connect internet nggak? Nah, mungkin bisa. Karena VPN di sini diprioritaskan. Jadi kalau kita koneksi ke VPN, internet kita otomatis mungkin di disable ya. Jadi kalau kita pakai router lagi satu lagi
buat internet ininya L2TP yang connect ke internet. Ini di sini langsung bisa. Kita coba lihat di sini IP-nya berapa. Nah, IP kita. Nah, ini IP L2TP kliennya. Seperti yang kita isi tadi ya. Ada di sebentar, ini close. Ada di sini. Salah, sorry. Nah, ini IP yang kita isi tadi kan. Sama remote address-nya ada di sini. Jadi ya kemungkinan seperti itu. Nah, untuk di versi lainnya L2TP bisa di versi lain, nah bisa masuk ke ini ya internet sharing. Nah, L2TP masuk ke klik kanan. Kita jelaskan dulu. Di security-nya di sini. Tipenya harus L2TP IPsec ya. Nah, di advance kalau yang sebentar, kalau di WiFi atau Windows yang belum ada ininya tadi, yang di sini tidak ada preset key, kalian bisa pilih L2TP IPsec saja. Nah, untuk masukkan preset key-nya, kalian ke sini. Properties, security. Nah, ini harus L2TP IPsec. Ini kita pilih ini. Kita bisa isikan di sini kalau yang sini tidak ada ya. Karena saya menggunakan sertifikat ya, pasti langsung komen di sini. Kira-kira seperti itu. Untuk IPsec juga tidak terlalu sulit jika ada, karena ini langsung bisa diisi di bawahnya tadi. Nah, saya lupa jelaskan ya. Di sini kalau kita connect, di sini ada flag-nya, flag DR ya, dynamic running. Atau jika tidak di sini juga ada dynamic running. Kira-kira ya seperti ini saja yang bisa saya jelaskan di L2TP ya. Untuk nanti selanjutnya akan saya jelaskan OSPF. Mungkin saya OSPF-nya menggunakan 4 router. Jadi untuk L2TP segini saja. Jika di tempat kalian ada IPsec-nya, bisa langsung diisi di bawahnya. Untuk memasukkan sudah saya jelaskan tadi, di sini bisa atau di sini di properties bisa. Ya. Oke, kembali lagi. Saya di sini akan melanjutkan yang sudah saya katakan kemarin, yaitu untuk mencoba mengkonfigurasikan OSPF. OSPF sendiri adalah Open Source Platform, atau bisa kita artikan dalam bahasa Indonesia saja sudah ini ya, membuka jalur terpendek dahulu ya. Jadi kayak dia tuh menggunakan algoritmanya sendiri, Shortest Path First atau SPF. Jadi mencari informasi atau sumber dari device atau perangkat terdekat, yaitu router sendiri ya, routernya yang disambungkan ke SPF sendiri. Jadi langsung saja kita coba konfigurasi. Oke, saya di sini menggunakan 4 router, ada 1, 2, 3, 4, yang dimana adapternya itu host only semua 4-4-nya. Karena 4-4-nya akan tersambung, jadi kita menggunakan 4 adapter ya. Coba kita jalankan. Oke, kita tunggu. Oke, sembari menunggu. Jadi di sini saya akan menggunakan topologi seperti ini. Nah, ini. Yang akan saya gunakan yang ini. Jadi dia point to point antar router langsung ke router lainnya atau set to set ya. Jadi dia nggak memerlukan perantara router lainnya. Jadi langsung saja ke router 1 langsung ke 2, 3 dan ke 4 atau dan sebaliknya. Karena kalau yang menggunakan yang ini
dia ada perantara di tengah ini router-routernya. Jadi kalau ada router di tengah ini, router 2 atau router 3 yang putus, pasti router keempat ke satu nggak bisa ke connect dia karena ada perantaranya. Jadi saya menggunakan yang ini. Saya sudah mencobanya dua-duanya. Jadi menurut saya mending yang ini karena ya dia langsung ke point to point, nggak ada perantaranya lagi ya. Coba router 2. Nah, seperti ini. Karena dia menggunakan empat adapter, jadi dia pasti satu router ini ada 4 IP yang terkoneksi, ada MAC address di sini karena IP-nya belum kita konfigurasi ya, jadi MAC address, nah dia ada empatnya di sini, nah totalnya ada 16. Jadi biar kita mudah, kita ganti dulu di sini, kita bikin identity ya. Nah ini tadi nomor satu saya bikin, saya coba identity 2, identity 1 ya, identity set name router 1. Coba. Nah, dia ada untuk satu. Coba yang lain sekalian. Identity set name. Ini router 2. Lanjut ke router 3. Identity set router 3. Sistem identity set name ini 4. Jadi dia tuh di setiap kata ini ada konfigurasinya. Jadi kayak menuju ke panah gitulah. Nanti kayak gampangnya kita pasti klik sistem, habis itu keluar ada pilihan identity, kita klik identity, nah habis itu kita set nama ininya. Jadi kita langsung coba konekkan. Nah, di sini kita sudah nggak bingung mencari yang mana. Pasti kalau kita masuk dulu satu-satu, ntar ternyata numpuk di sini router satu semua. Nah, kita udah coba 4, baru ternyata bawahnya baru ganti router 2. Kan nggak mungkin kita coba 16 sampai kan. Jadi kita ganti identity dulu. Masuk. Dari router pertama, ini lagi ke router kedua. Router ketiga. Ini router 4. Nah, oke. Sudah 4. Router 3. Oh, sorry, mana tadi? Sebentar saya tata dulu biar lebih mudah ya. Router 4, router 3, router 2, router 1. Oke. Jadi kita coba lihat OSPF di sini apa topologinya. Topologi di sini, nah yang pertama kita dari router 1 dulu. Kita setting IP-nya ini. IP ada di sini ada 1, ada 2, dan 3, 4. Kenapa ini acak nggak sama seperti yang lainnya? Karena yang pertama kita bikin dari routernya dulu. Pasti router 1, router 2, 3, 4. Nah, kenapa bisa acak? Karena kita mengkonekkan kabelnya dari sini ya pertama. Pertama dari router 1 dulu, router 1 kita tarik ke sini. Nah, juga router 1. Nah, baru tarik ke sini, router 2. Nah, di sini router 2 udah pakai nih. Router 1 kan kalau sini kayaknya lebih ini berantakan. Jadi kita lanjutin router 3. Nah, router 3 ke sini router 3. Nah, di sini mulanya router 4. Nah, jadi tinggal tengahnya itu sisanya balik lagi sini nih. Karena sini router 1 udah pakai. Nah, ini yang terempat udah kepake, ya urutannya lagi router 2 sini. Ini yang terakhir saya bikinnya. Router 1, nah ini router 2 tarik ke sini. Nah, ini karena router 1 belum ada, baru 2 3 ya. Nah, jadi router 1 yang kita bikin. Nah, lanjutnya ke sini.
Ini 1, 2 udah pakai tadi, jadi kita langsung tarik Ether 3. Nah, ini yang belum Ether 1, jadi urutannya dari atas ya. Nah, jadi ininya apa, untuk kliennya tinggal sisanya tuh. Ini ada Ether 3 sisanya kita bikin untuk klien, Ether 4 untuk klien sisanya, begitu seterusnya. Di sini apa, router 1 kita coba konfigurasikan IP-nya dulu. Kita IP address router 1 ada 10 10 10 1/30 1/30 kita router 1 kita apply saja. Nah, dia networknya otomatis muncul. Nah, kenapa? Oh ya, saya lupa. Tadi kenapa ini tiap kabel dia ada jaraknya untuk IP-nya 1, 2. Nah, kenapa nggak 3 atau 4? Karena untuk networknya itu 4 host. Jadi setelah 1, 2 pasti 3, 4 masih masuk network sini. Jadi sini kita mulai lagi untuk net 5, 6. Nah, networknya 4 di sini. Karena ini yang dari 0 ya. Butik 0 untuk networknya sini tadi ini 0. Jadi 0 itu network, 1, 2, 3 baru kliennya. Jadi ada 4 gitu. Nah, jadi yang sini pasti sisanya 4, baru 5, 6, 7 itu baru kliennya. Dan seterusnya sini 7 udah klien sini, berarti sini 8. Nah, seperti itu ya kan. Ya, terdua ada 10, 17 slash 30. Nah, ini saya bilang ada apa? Tadi tiap network ada satu network ada 3 klien, jadi 4 host ya. Jadi kelipatan 4 itu ada 16 nih, 0 sampai 3 Kak. Dari sini ini dari 4 sampai 7, 8 sampai 12 sampai 11 di sini. Nah, dari 12 sampai ke 15 ada di sini. Nah, ini baru 16 sampai di sini. Oke, lanjut ke Ether 3. Ether 3 kita gunakan untuk klien tadinya 168.10.1/24. Kalau daripada kita bingung-bingung tadi untuk networknya ya, jadi kita tinggal apply. Nah, networknya otomatis muncul di sini. Kenapa muncul? Karena dia ada slash ini menandakan berapanya. Coba kita nggak ada pasti. Oh, sorry. Kita coba udah HP tadi. Pasti 24 ada 0. Nah, kita coba yang 4 ya. 10 tik 10 tik 10 tik 14. Kalau langsung, nah dia 14. Nggak tahu networknya berapa. Kalau kita kasih slash, nah ini untuk penandanya. Nah, dia baru networknya masuk ke 12. Gitu kira-kira. Berapa tadi coba? 1, 14, 4. Nether 2, 17, Ether 3. Oke. Nah, kita setting IP-nya dulu aja ya untuk semuanya ya. IP address. Nah, ini dari Ether 1. 10, 10, 2, slash 30. Nah, dia masih bentuknya sama kayak tadi, 0. Jadi kita nurutin di sini satu kabel ini satu network jadinya. Satu klien pun juga satu network. Jadi tiap kabel ini ada penghubungnya dia satu network. Kalau udah ganti ya pasti ganti network gitu. Nah, tadi ya oke. Ini Ether 2 berapa? 10 10 titik 5 30. Nah, dia masuk ke network 4. Nah, pasti di sini nanti ada network 4. Kita masuk ke network 4 ya. Lanjut ke Ether 3. Tertiga di sini 10, 10, 10, 21, 30. Nah, dia otomatis kan dia di sini berarti networknya 20 nanti buat OSPF-nya ya. Ke Ether 4, 92, 168, 21/24. Nah, lanjut ke router 3 dari atas 1 berapa ini? Satu ada ini, ada satu 18 ya. 18/30.
Meter 2 ada 10, 10, 10, 6. Nah, ini meter 2. Meter 3, 10, 10, 9. Nah, 9 ini netboxnya 8 berarti. Meter 4, 190, 168, 30, 1/4. Jadi dia tiap klien juga beda-beda IP-nya. Kita ganti ke router 4. Router 4, router satunya ada 10, 10, 10, 22/30. Nah, sama kan tadi dengan router 2 ya langsung ke ini 20 dia. Ini router 3 berarti coba lihat. Router 3 berapa? Nah, 20. Dapatnya sama ini. Kita lanjut ke router 2. Router 2 di sini kita gunakan untuk klien 192, 41/24 ya. Router 3 10, 10, 130, router 3 untuk router 4. Yang terempat yang tersambung ke ke router 1 tadi. Di router 4 itu router 4, di router 1 juga router 4. Di sini kita coba isikan 10, 10, 13/30. Dia 12. Networknya 12 sama kayak ini. Mana tadi? Networknya 12 sama. Nah, di situ kita bisa ke routing OSPF. Ini kita sudah masuk ke OSPF ya. Kita router ID bisa diganti. Boleh, ini kayak opsional. Jadi kita ganti ke router ID-nya satu-satu semua. Ini router 4. Coba kita bisa ganti sesuai router berapa gitu aja dia. Ini 2. Dia kayak cuma penamaan gitu aja, identitasnya. Kita coba konfigurasi SPF dari yang pertama. Sebenarnya SPF itu prinsipnya kayak kita menjembatani gitu ya, menjembatani antar router atau menghubungkan. Jadi kita tinggal isi network. Nah, di sini networknya berapa? Kalau kita bingung, kita bisa lihat di sini. Nah, ini sini nanti network di belakang juga ada slashnya. Kalau daripada kita ngitung lagi atau kita mikir yang tadi ingat-ingat, nah, kita tinggal tulis networknya yang di sini. Kita kasih slash di sini. Networknya 10, 10, 10, titik 0, slashnya 30. Ini backbone areanya. Jadi eh, backbone itu kalau dalam bahasa itu udah kayak bahan dalam bahasanya artinya aja udah tulang belakang atau tulang punggung ya. Jadi dia kayak intinya kayak gitu ya. Jadi intinya kayak ya dia tuh dia tuh rangkanya yang bisa menghubungkan. Jadi harus ada backbone-nya ya. Atau enggak dia itu sebagai penghubung antar router. Biasanya kita temui itu kayak jaringan besar-besar. Jadi dia pasti ada backbone-nya di satu titik pusatnya lah. Jadi bisa dikatakan tulang punggung kalau dalam bahasa artinya Indonesia ya. Jadi kira-kira begitu arti. Kita lanjutkan. Slash. Lima belas slash 30.
tambahkan lagi. Ini untuk klien, sebenarnya untuk klien tuh bisa kita kasih atau bisa nggak kita kasih, tapi di sini saya coba kasih aja, nggak masalah. 10,0. Nah, ini baru slash 24. Oke, di sini kita bisa melihat, nah, bisa melihat OSPF-nya di IP routes. Ini belum ada karena yang lain belum konfigurasi, pasti dia belum ada ya. Di sini untuk menandakan dia dinamik di sini. Nah, kita ganti ke ini, kita minimize, kita ganti ke router 2. Nah, ini address masih di sini, network kita tambahkan sama kayak yang tadi ya. Networknya ini kalau bingung kita nyari slashnya ada di sini, 10. Nah, jadi ini yang pertama, dia menurut menurut topologi di sini dia yang enter satu langsung terhubung ke enter satu sini. Oke, jadi yang lain sebentar kita coba cek. Dia belum ada karena yang lain belum ada mungkin ya. Coba sini dulu, kita tambahin aja 10.10.4/30. Ini 20/30. Ini buat kliennya 168.20/24. Oke, kita coba ping antar router satu dan dua dulu, daripada ntar kita udah sampai 4 tapi ternyata yang di sini malah gak connect ya. Coba, atau enggak, cara ngeceknya karena kita nggak ada klien, saya udah penuh di sini apa storage-nya, jadi nggak bikin klien. Bisa kita tes ping atau lihat IP address-nya ya, IP route. Nah, ya ini tadi kan nggak ada di AO ini, atau biasanya kalau di terminal itu jadi ADO atau aktif dynamic route apa OSPF. Nah, kalau di sini di AO ya, dynamic active OSPF. Kalau tadi kan nggak ada, jadi kita udah ada OSPF-nya. Kita coba. Ini perintah IP root print ini sama aja kayak di sini, IP root. Nah, printnya buat tampilin ini sama sebenarnya. Hmm. Untuk lebih jelasnya ini ya, tadi kan kalau mungkin orang awam bingung, kayak kurang jelas. Yang di sini ada ADO, ini pasti ada. Coba kita ping ke router sini ya. Di IP-nya 10.1. Oh, sorry. 10.10.1. Nah, ini udah TTL nih. Dan jadi udah tersambung antar dua router ini. Kita coba ping ke kliennya router 1, 4192.168.10.1. Nah, dia juga terhubung. Jadi kalau dua router ini berkoneksi, ini udah bisa ke klien, antar klien pun juga udah bisa. Cuma kita nggak bikin klien Windows-nya. Jadi nanti kita tesnya melalui IP root print, ada flag ini ATO-nya enggak, dynamic OSPF-nya aktif enggak, dan juga TSBing. Kita lanjut ke router 3. Kita konfigurasi OSPF. Kita masukkan 10 ini 4/30 ya, 4 kejauhan kayaknya. Ini baru 10.8/30.
1630. Lanjut untuk kliennya, ini 30. Oh, ini 0/24. Dia kalau kita coba di sini, ya pasti juga udah ada IP root print. Nah, ini udah nambah lagi. Coba kita ping ke router 1. Udah bisa ke router 2. Nah, ini juga udah bisa kan? Coba ke klien 2. Ke klien 1. Kan 10.1. Klien udah bisa klien 1. Untuk klien 2, 20.1. Ini juga bisa. Jadi tinggal dia karena dia point to point, dia langsung ke router 2 dan router 1 ya. Jadi nggak pakai perantara lagi. Kita langsung coba ke router 4. Router 4 konfigurasi OSPF-nya. Plus ini 10 30. Kita coba terminal tadi IP root print. Nah, dia udah nambah lagi. Tadi sini berapa? Ada 8, ada 9. Udah nambah lagi nih di sini. Coba kita ping ke router 1 dulu. Router 1 oke. Ke router 2. Nah, dia juga oke. Sini router 3 IP-nya 6. Nah, di sini dia padahal ngepingnya udah beda network, tapi dengan OSPF dia bisa ngeping, jadi bisa terhubung. Dia kan udah beda network kali itu. Di sini udah network berapa, nah ini langsung berapa. Karena dia langsung point to point, jadi dia nggak ada perantaranya. Jadi kalaupun ini satu mati ya, jadi dia nggak masalah. Kalau yang ini tadi saya udah coba, cuma kalau yang tengah mati, saya mikirnya kalau yang tengah mati, nah yang ini nggak bisa naik ke sini gitu. Dan ini juga biasa kayak dua aja lah. Jadi saya bikin yang ini tadi. Karena biar bisa point to point satu set ya. Coba kita ini ping ke klien. 192, 168. Yang pertama 10.1. Ini ke router 1 dia udah bisa. Pertama yang kedua router 2, klien router 2 dia bisa. Yang ini klien router 3. Kalau ke router 4 punya sendiri pasti udah bisa lah, karena dia balik sini pasti karena punya dia sendiri. Nah, jadi saya tidak menggunakan klien untuk mengetesnya. Saya menggunakan ping dan juga IP route untuk mengetesnya. Tapi dia sama kalaupun dengan klien. Tapi kalau antar kalian nggak terhubung, pasti ada sesuatu dengan kliennya. Karena antar routernya pun sudah terhubung. Jadi ya gitu kira-kira. Kita coba sini. Sini pasti udah jalan semua. Jadi dari router satu pun sebaliknya udah bisa aja. Kita coba, belum coba di sini ya. Oke. 20.
Kita coba ke router 2. Ini ke router 3. Oke, udah TTN, udah masuk ini. Ke router 4. Dia udah bisa konfigurasi ke semua klien router berapa aja. Jadi udah bisa dipastikan dia berhasil ya. Ini semua. Karena kita mencoba dari klien ke klien udah oke. Ini pun udah dicoba dan semuanya udah oke ya. Jadi ya beginilah kira-kira cara simpelnya ya, memang untuk mengantisipasi kalau salah satu mati pun, nah ini coba kita matikan salah satu di sini router 3 ya. Nah ini yang 3 coba kita matikan. Menjelang SPF coba kita ping. Ini router 3 dia nggak masuk karena timeout udah mati dia, tapi dia nggak berpengaruh ke router lainnya, soalnya dia point to point. Nah dia masih bisa. Kalau kita menggunakan yang ini tadi, yang 3 mati, yang 4 ya dia juga mati, nggak bisa kemana-mana. Tapi yang 1 2 tetap ikut karena dia masih ada penghubungnya. Tuh di sini nggak ada perantaranya pasti mati. Oke. Eh, jadi ya kira-kira seperti itu konfigurasi menggunakan SPF 4 router. Mungkin ada kesalahan atau kata yang saya jelaskan kurang tepat atau mungkin sulit dimengerti. Mohon maaf karena juga saya masih belajar. Yang penting, tapi dari intinya saya sudah mencoba menjelaskan. Kemungkinan yang saya jelaskan juga yang saya pahami, jadi saya bisa, pasti juga yang menonton juga bisa. Oke, terima kasih.